إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, malam hari ini kita akan mengkaji bab yang terkait dengan qada dan qadar. Kita akan berbicara tentang dampak atau pengaruh akidah qada dan qadar ini terhadap jiwa manusia. Pengaruhnya apa? Iman yang benar itu pasti akan memberikan pengaruh yang baik di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Iman yang benar pasti akan membuahkan kebaikan. Keimanan akan melahirkan sikap dan perbuatan yang benar. Iman yang benar akan melahirkan sikap dan perbuatan yang benar. Dan semua perilaku manusia itu didorong oleh keyakinan yang dia yakini. Yang mendorong kita melakukan aktivitas itu, ya apa yang menjadi keyakinan kita. Itulah pentingnya kita menanamkan keyakinan yang benar. Kalau yang kita yakini salah, akan melahirkan sikap dan perbuatan yang salah. Adapun athar, pengaruh dari keimanan seorang muslim terhadap takdir ini, terhadap qada dan qadar ini, di antara pengaruhnya bahwa akidah ini, akidah meyakini takdir atau meyakini adanya qada dan qadar, meyakini bahwa semua merupakan takdirnya Allah, semua perbuatan, kejadian, peristiwa, semuanya tanpa kecuali bersumber dari kehendak dan keputusan Allah. Akidah ini akan mengalirkan ketentraman dan kedamaian dalam jiwa dan hati seorang muslim, serta mendidik mereka untuk memiliki izzah, memiliki kemuliaan, membangun harga diri mereka. Syaraf-syaraf mereka tenang, sekalipun mereka bergerak untuk maju menyebarkan agama Allah dengan keyakinan bahwa semua peristiwa, kejadian, bahkan pergerakan dan gerakan serta kehidupan, semua di tangan Allah dan Allah yang mengendalikannya. Maka mereka menganggap kecil segala kekuatan bumi di hadapan keimanan mereka kepada qadar Allah.
Karena mereka tidak melihat apa-apa dalam diri manusia, tidak melihat kekuatan apa-apa dalam diri makhluk. Mereka hanya melihat kekuatan milik Allah. Karena semua bersumber dari Allah. Ini yang membuat mereka menjadi orang-orang yang mulia di hadapan makhluk, wabil khusus di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi radhiyallahu tabaraka wa taala an pernah ditanya tentang ucapan orang-orang, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, hingga kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Apa maknanya? Salman Al-Farisi, seorang sahabi, seorang sahabat menjawab, hatta tu'mina bil qadar, hingga kamu beriman kepada qadar adalah kamu mengetahui, meyakini annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak ditetapkan bagimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Itulah keimanan terhadap takdir. Apa yang Allah tetapkan, sesuatu itu akan menimpamu, dia pasti menimpamu, tidak akan mungkin meleset. Dan apa yang Allah tidak tetapkan untuk menimpamu, dia tidak akan mungkin menimpamu. Sekalipun manusia berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, kalau Allah tidak mengizinkan bahaya itu sampai kepadamu, maka tidak akan mungkin bahaya itu sampai kepadamu. Dan ini ma'asyiral muslimin, ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an bersumber dari ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah, sungguh luar biasa kebahagiaan yang ditanamkan oleh akidah ini. Sungguh keberanian yang tiada tandingannya yang merasuk dalam hati orang-orang yang mengimani bahwa segala urusan ada di tangan Allah dan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan apapun. Seluruh kekuatan bumi tidak akan mampu berhadapan dengan manusia yang membawa akidah qadar ini dalam jiwanya. Dan jiwanya telah tertanam kuat kepada akidah tersebut. Inilah ikhwani fillah yang mendorong para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang di jalan Allah. Dan mereka menikmati hidup dalam perjuangan. Mereka menikmati hidup dengan kondisi yang mereka alami. Kenapa? Karena mereka sudah yakin bahwa inilah yang Allah putuskan untuk mereka. Dan apa yang Allah putuskan untuk mereka, mereka yakin itulah keputusan yang terbaik. Dan itulah keputusan Allah yang tidak bisa ditolak. Maka seorang hamba yang mengetahui segala urusan ada di tangan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, bagaimana ia akan tunduk kepada hamba yang terbuat dari tanah? Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang memahami dengan jelas bahwa setiap makhluk yang ada di atas tanah adalah tanah, maka tidak akan mendahulukan ketaatan kepada tanah daripada ketaatan kepada Tuhannya, Tuhannya mereka. Bagaimana ia membuat senang tanah dengan membuat murka Raja yang Maha Pemberi? Sungguh itu sesuatu yang aneh. Manusia ini terbuat dari tanah dan akan kembali.
Siapapun manusia, dia akan kembali, dia akan binasa. Dan tidak punya kehendak apa-apa. Bagaimana seorang Muslim mendahulukan ketaatan kepada mereka, mencari ridhonya mereka. Padahal mereka tidak mampu memberi apa-apa. Dia mendahulukan ridhonya makhluk yang tercipta dan akan kembali ke tanah daripada pencipta langit dan bumi. Dan akidah ini, ikhwani fillah, akan mencabut segala bentuk kepengecutan dari hati yang dipenuhi dengan akidah tersebut. Maka di antara buahnya adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan keberanian untuk bertindak benar. Bukan keberanian yang ngawur. Sehingga kita bisa mengukur dalam diri kita sejauh mana pengaruh keimanan akidah al-qada wal qadar ini dalam diri kita. Kalau kita menjadi manusia pengecut, tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak berani bertindak yang benar karena takut kepada manusia, itu menunjukkan lemahnya akidah kita kepada Allah. Kalau kita lebih senang membuat ridha manusia daripada ridhonya Allah, itu menunjukkan lemahnya akidah kita kepada Allah. Kalau kita menjadi orang yang tidak puas dengan apa yang Allah berikan, menunjukkan lemahnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini, ikhwani fillah, akan mendatangkan ketenangan dan keridhaan. Ketenangan dan keridhaan terhadap semua yang dia alami. Kenapa dia tenang? Kenapa dia ridha? Karena dia yakin apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang diterima, ini merupakan pemberian dan keputusan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan keputusan Allah yang Maha Bijaksana. Sehingga seorang Muslim ketika dia diberi kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan melihat dirinya sebagai pemberi kebaikan sehingga tidak muncul ujub, bangga hati. Kenapa? Karena kebaikan ini hakikatnya pemberian dari Allah. Apa yang mau saya banggakan terhadap diri saya? Justru ketika kita memperoleh kebaikan, kita mengucapkan Alhamdulillah sambil menundukkan kepala dan hati kita di hadapan Allah. Demikian pula ketika kita diberi ujian oleh Allah, dia pun akan ridha. Karena yang memberi ujian adalah Tuhannya yang tidak mungkin berbuat zalim kepadanya. Tuhannya yang sedang menguji dia untuk memberikan kebaikan yang lebih besar. Itulah dampak dari seorang mukmin yang betul-betul mengenal Tuhannya, yang mencintai Tuhannya, Pak. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita ini kalau hidup masih suka gelisah, mengeluh, berarti ada yang salah dengan iman kita. Perlu belajar rukun iman dengan benar. Dan orang yang belajar akidah dengan benar, Pak, Anda tidak perlu sekolah motivasi atau sekolah yang sekarang sering dipromosikan itu ya Allah, acara-acara apa itu sehingga bayar jutaan rupiah. Ya seperti seminar hidup tenang. Bayar sampai belasan juta itu, Pak, jutaan rupiah, Pak. Dan antum lihat, ternyata dengan biaya yang mahal, banyak manusia yang ikut. Ternyata banyak orang Islam yang nggak tenang. Wallahi, dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, Anda tidak perlu ke sana. Kita ini kalau Quran ada di dada kita, bukan hanya menghafal ya, tapi Quran betul-betul meresap
dan kita meyakininya, ya Allah, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia, paling tenang hidupnya. Kenapa? Dia merasa dengan Tuhan yang menciptakan dirinya. Dia selalu merasa di bawah kendali, di bawah pemeliharaan Allah yang memiliki langit dan bumi. Allahu waliyul mu'minin. Allah walinya, pelindungnya, penolongnya orang-orang beriman. Apakah kita tidak tenang? Kita mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Tuhan kita. Lantas kenapa kita gelisah? Karena kita tidak merasa punya Tuhan. Iman belum mengakar di dalam hati kita. Iman terhadap takdir belum mengakar di hati kita. Seorang Muslim, ikhwani fillah, ketika dia beriman kepada Allah dan beriman kepada qada wal qadar, dia akan merasa tenang. Ketika dia diuji oleh Allah, dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini merupakan kehendak Allah, takdirnya Allah, dan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kenapa saudara-saudara kita di Gaza demikian kuat kesabaran mereka? Antum melihat beberapa tayangan yang memperlihatkan dahsyatnya. Saya katakan dahsyatnya dengan bahasa yang bombastis. Memang keimanan mereka bombastis. Kesabaran mereka. Dari mana mereka dapatkan itu? Dari tayangan sinetron? Dari film-film yang mereka lihat? La minal Quran. Mereka dididik di atas pendidikan Al-Quran. Mereka dikenalkan dengan Allah. Dan mudah-mudahan apa yang mereka alami tidak kita alami. Kita berdoa kepada Allah. Demi Allah, belum tentu kita bisa sabar seperti mereka. Khawatir kita bisa murtad, Pak. Kita saja diuji dengan ujian sedikit saja sudah. Kenapa ini? Hidup saya kok seperti ini? Kenapa kok saya selalu diberi ini? Kenapa? Baru diuji dengan penyakit, beberapa penyakit. Mereka diuji dengan kehilangan ayah, ibu, orang tua, rumah. Mereka hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hadhil aqidah. Yaitu akidah, Pak. Akidah itu bukan apa yang kita hafal. Belum tentu yang menghafal akidah itu betul-betul terlihat. Akidah itu ketika kita merasa ridha terhadap takdir. Ketika kuat rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita berani bertindak dalam menyampaikan kebenaran. Ketika hati dan pikiran kita tunduk hanya kepada Allah. Itulah buah-buah akidah yang benar. Termasuk iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika ditimpa apapun dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kenapa? Ini takdir. Sampai ada ikhwani fillah seorang yang bercerita, dia seorang dokter Nasara. Dia pada saat itu bertugas di satu tempat di mana dihuni oleh umat Islam. Di tempat tersebut sering terjadi bencana, tentu dengan izin Allah. Sekalipun bencana alam, tapi bencana itu bukan alam yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla. Terjadi bencana, dan kalau sudah terjadi bencana, itu 40-60% harta mereka hilang. Namun penduduk di tempat tersebut, masyarakat di tempat tersebut, setiap kali ada bencana, tidak terlihat dari wajah-wajah mereka kegilaan atau kesedihan yang di luar batas. Tidak terlihat. Sedih mungkin sedih, tapi di luar batas tidak. Si dokter ini kaget, Pak. Kok ini, kalau bencana ini terjadi di Amerika, penduduknya bisa gila.
Tapi mereka santai. Seperti bencana ya ikhwan, menghilangkan 40-60% hartanya. Ternak-ternaknya mati. Ternyata ditanya, kalian dengan bencana seperti ini, kalian merasa seperti tidak terjadi apa-apa. Apa rahasianya? Bagaimana kalian bisa bersikap tenang seperti itu? Mereka mengatakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah, ini kehendaknya Allah, Tuhan kita. Kalau ini kehendaknya Allah, maka pasti akan terjadi. Dan Allah berkehendak yang terbaik buat kita. Maka si dokter ini mengatakan ini. Satu kalimat qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tidak perlu Anda membaca buku psikolog setebal 100 halaman, Pak. Biar tenang pikiran Anda. Dari iman kepada takdir, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah kehendak Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, dan Allah bukan seperti makhluk yang perbuatannya terkadang perbuatannya mengandung kezaliman. Allah bersih dari kezaliman. Allah Ar-Rahmanur Rahim. Hilang harta saya bukan karena Allah ingin menzalimi saya, karena Allah ingin memberikan satu yang terbaik dari apa yang diambil dari diri saya. Selesai, Pak. Ketika diambil darinya, baik itu kesehatannya, diambil darinya hartanya, seorang muslim dia mengatakan qaddarallahu wa ma sya'al fa'al inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ini semua takdir Allah. Inna lillah, kita semua adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dia hanya berdoa, ya Allah, gantilah aku dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau ambil dari musibahku ini. Nikmat, Pak. Makanya ikhwani fillah, antum kalau ingin membahagiakan anak-anak antum, biar mereka bisa hidup bahagia, demi Allah, tidak ada kuncinya kecuali akidah yang benar. Kalau tertanam akidah yang benar dan kuat di dalam diri mereka, mereka jadi apapun akan menjadi seorang yang lurus hidupnya. Tidak mudah goyang dengan berbagai macam kehidupan. Tapi kalau bekal akidah gak ada, yang ada hanya diberi bekal ilmu pengetahuan, yang itu hanya memuaskan logikanya, yang hanya memuaskan akalnya, tidak menjadi keimanan yang merasuk di dalam dirinya. Wallahi, sekalipun mereka pegang harta yang banyak, belum tentu mereka bisa hidup bahagia. Belum tentu mereka bisa hidup tenang. Belum tentu mereka bisa hidup lurus. Maka kebodohan manusia ketika meyakini bahwa anak-anak yang belajar di pesantren, belajar agama, akidah yang benar, itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Itu kebodohan yang besar, Pak, dari sebagian orang tua. Ustadz, kalau anakku di pesantren, nanti kalau keluar dia mau hidup kerjaan apa, Ustadz? Apa dak soro uripe, Ustadz? Bagaimana dia bisa cari? Jadi bayangan sebagian, saya katakan, bayangan sebagian orang, hidupnya seorang muslim itu akan bahagia kalau dia punya pekerjaan yang menurut manusia pekerjaannya itu bonafit, hebat. Itu akan bahagia. Maka Anda lihat, Anda tengok masyarakat kita. Apakah orang yang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Yang stres banyak, yang terjerat narkoba banyak, yang harus minum obat tidur setiap malam banyak, yang hidupnya tidak punya pegangan gelisah banyak. Dan apakah saat ini
orang kaya itu harus punya titel S1, S2, S3? Kalau ente mau cari fulus, saya sering katakan tidak perlu sekolah. Kalau mau cari fulus, saat ini mudah untuk mencari uang, Pak. Tidak perlu sekolah kalau mau cari fulus. Belajar saja sebulan, 2 bulan, setahun, kursus bisnis, bisa jadi Anda. Ya, kalau mau cari duit, kalau sekolah tujuannya cari uang. Dan hitung coba Pak, silakan dibaca. Pengangguran dari sarjana. Ya. Ada orang nggak sekolah, memperkerjakan orang S2. Ya. Bosnya nggak sekolah, pegawainya S2 Pak. Bosnya nggak sekolah, nggak tahu sekolah dia. Jadi kembali ikhwani fillah, ini agak jauh. Kembali kepada takdir. Iman kepada takdir. Orang itu Pak, dampak baiknya, pengaruhnya ketenangan. Maka kalau antum masih gelisah, takut dengan kehidupan ini Pak, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Bukan berarti orang yang beriman itu tidak pernah gelisah, sama sekali tidak. Kegelisahannya muncul, tapi kegelisahannya itu hanya kegelisahan yang normal. Oh iya, ada problem ini dia gelisah. Tapi kemudian setelah itu muncul apa? Muncul optimisme. Naam, tidak akan mungkin ini akan terus menerus seperti ini. Saya yakin saya punya Allah. Kalau apa yang sudah terjadi, dia tidak akan terus menerus dan berada dalam kesedihan. Dia yakin bahwa ini sudah kehendak Allah. Dan apa yang Allah ambil dari saya, itu adalah langkah atau itu adalah cara Allah ingin memberi sesuatu yang lebih baik untuk saya. Karena Allah tidak akan mengambil dari saya kecuali Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah ambil. Maka jangan pernah ikhwani fillah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Orang yang berburuk sangka ya seperti itu Pak ucapannya. Kok saya diberi ini, kok saya. Dan dia tidak sadar. Sejak lahir dia sudah menikmati nikmat dari Allah. Terkadang Allah itu mengambil lebih banyak dari apa yang kita miliki atau sedikit dari apa yang kita miliki. Sedikit. Coba kadang-kadang manusia, hati yang tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, itulah yang membuat mereka kemudian su'udzon, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimani takdir, maka dia tidak akan mengalami goncangan jiwa. Kenapa? Ini sudah kehendaknya Allah. Sama seperti kisahnya tadi Pak. Dokter ini sampai dia mengatakan Allahu Akbar. Ya secara hati dia mengatakan luar biasa. Ini yang membuat mereka itu apa? Tenang. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan yang membuat manusia tenang itu adalah kepercayaan mereka terhadap Tuhan mereka. Kalau tidak percaya, tidak iman, tidak akan tenang kita. Makanya kita kalau ingin membahagiakan anak-anak kita, Pak, tanamkan akidah. Jangan hanya didorong untuk menjadi orang-orang cerdas secara intelektual, cerdas secara akalnya, hatinya kosong, Pak. Kita bangga ngirim anak kita ke luar negeri, ke Amerika, ke Jepang, ke Australia, kemana-kemana. Pulang akidahnya. Akhirnya terkadang pinter, tapi nanti menipu. Pinter, cerdas, tapi ketika ada satu masalah, goncang dia, jambruk dia. Tak punya pegangan. Akidah ikhwani fillah. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Akidah al-qadha wal qadar ini sampai dikatakan inna nafsa al-mu'mina biqadarillah. Sesungguhnya orang mukmin yang betul-betul meyakini terhadap takdir Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa disamai dengan kenikmatan apapun. Inna ni'matur ridha fi kulli hal. Dia akan menjadi orang yang ridha dalam semua keadaan.
Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua kejadian bersumber dari Allah yang maha bijaksana. Ingat, Allah maha bijaksana, ada kebaikan di semua keputusan Allah. Di semua keputusan Allah. Sehingga ikhwani fillah, kata-kata takdir yang baik dan buruk. Buruk itu dalam perspektif manusia. Namun yang datang dari Allah tidak ada yang buruk. Namun ketika sudah menyatu dalam kehidupan manusia, dia bisa menjadi al-khair wa syarr. Karena semua ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Wa huwa ya'lam. Dan orang yang menerima takdir ini, kalau itu takdir yang menurut dia takdir yang memberatkan hidupnya, dia yakin Allah yang maha bijaksana lebih tahu tentang kehidupannya daripada dia sendiri. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi apa yang kalian benci, kalian membenci sesuatu. Kita tidak senang dengan ini. Jiwa kita tidak senang. Wa huwa khairul lakum. Itu baik buat kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian inginkan, yang kalian sukai, itu buruk buat kalian. Lalu Allah tutup ayat ini dengan satu hal yang harus kita ingat dan menjadi keyakinan kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ingat, Allah yang lebih tahu, kalian tidak tahu. Maka ketika seorang hamba dia berinteraksi dengan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia tidak akan mengatur. Ketika dia minta, dia lepaskan, biarkan Allah yang mengatur hidup saya. Kenapa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Saya berdoa, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta ini. Dan kita tidak melihat doa kita diwujudkan dalam apa yang kita minta. Yakinilah Allah sudah mewujudkan dalam bentuk yang lain. Kenapa Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Karena wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu. Bisa jadi yang kita minta justru merugikan kita hari ini atau hari esok. Tidak ada yang tahu. Maka lepaskan hidup kita, biarkan Allah yang mengatur. Tugas kita hanya ibadah kepada Allah, ridha terhadap takdirnya Allah, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Wallahi kita akan merasakan kehidupan yang nikmat. Biarkan Allah yang mengatur hidup kita. Kita hanya, tugas kita menyambung hubungan dengan Allah, bas. Ketergantungan hati hanya kepada Allah. Manusia interaksi dengan mereka, tapi jangan sampai hati kita bergantung kepada mereka. Melihat mereka seolah-olah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. La, manusia itu kosong, tidak punya apa-apa. Lihatlah manusia seperti barang kosong, Pak. Tidak punya apa-apa. Jangan melihat mereka. Oh, ini rezeki saya ada di tangan mereka. La. Kematian saya di tangannya. La. Kosong dia. Semua yang mengisi untuk menggerakkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan hidup kita tenang. Hidup kita ridha. Dan hidup kita menjadi hidup yang berani, Pak. Dan hanya bergantung kepada Allah. Cinta hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah ketika kita sudah betul-betul sudah merealisasikan la ilaha illallah. Dan itulah makna dari kalimat raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.